Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi langsung aja ya. Jadi hari ini kita bakal kenalan dulu kali ya. Namaku Fatur ya, biasa dipanggil Fatur. Ini kebetulan lagi ada program AWS Trainer Incubation program di Mari Belajar. Jadi ada tugas tuh kayak semacam bikin micro teaching ya. Untuk durasinya tuh di 10 sampai 15 menit. Cuma aku ya ekspektasiku ya di sekitar 10 menitan sih biar teman-teman gak jenuh juga ya. Nah, untuk materi kali ini itu kita bakal bahas terkait Amazon CloudFront. Jadi nggak basic nih, nggak kayak semacam apa itu cloud computing, apa itu IaaS, PaaS, tapi kita langsung loncat nih ke Amazon CloudFront. Nah, tapi tenang aja nih, aku jelasinnya berusaha pakai bahasa yang benar-benar mudah dimengerti. Jadi goal dari materi hari ini tuh teman-teman minimal ada gambaran nih terkait service AWS yang bernama CloudFront. Jadi jangan berekspektasi selesai dari materi ini langsung ada praktek. Nah ini tuh nggak bisa ya, karena waktunya cuma 10 menit ya, gitu juga ya, perlu akun masing-masing. Nah oke, lanjut. Jadi Amazon CloudFront ini itu salah satu service punya AWS ya, dia itu CDN. CDN itu kepanjangan dari Content Delivery Network. Nah fungsi si CDN ini itu secara teori dia tuh ngedeliver secara secure data, video, aplikasi, dan API ke customer secara global ya, dengan low latency dan high transfer speed. Nah, secara teori itu gini. Mungkin kalau teman-teman yang udah ada background IT udah ada gambaran ya maksudnya, tapi barangkali teman-teman yang nggak ada background IT nggak apa-apa, tenang aja nih, aku coba tak jelasin pakai bahasa yang benar-benar mudah dimengerti. Nah, jadi si CloudFront ini tuh kayak goal akhirnya itu kayak mengimprove read performance sama goalnya tuh dia nge-improve read performance dengan cara nge-catch konten di edge location. Nah untuk saat ini, ini aku nggak tahu nih untuk saat ini itu tepatnya berapa, cuma di presentasi yang ini tak buat nih, itu presentasi aku bikin di 2023 kalau nggak salah, atau 2024 gitu, dia tuh ada 600 plus edge location. Jadi contoh nih, kita punya service atau punya bucket atau punya file statis ya. File statisnya kayak gambar, video, CSS, CS, dan lain sebagainya. Kita punya file statis di, anggaplah ini di Singapura ya. Nah, secara teori itu ketika ada user request di Amerika, kalau nggak ada CloudFront, dia pasti langsung ke sini. Ini aku coba coret-coret ya. Aku coret-coretnya pakai ini aja. Nah, ketika user yang di sini di Amerika mau ngakses paketnya kita, kalau nggak ada CloudFront, dia bakal ngakses secara langsung ke S3 paket kita yang ada di Singapura. Nah, sedangkan ketika ada CloudFront ini, si user yang di Amerika itu bakal ngakses ke edge location nih. Edge location itu ya tempat-tempat titik-titik kecil si CloudFront ini di replicate data kita ya. Jadi ketika ada user di Amerika ini ngakses data kita atau URL S3 kita, instead of dia ngehit ke ke S3 paket yang ada di Jakarta atau Singapura, dia tuh akan diarahin sama si TNS sama CloudFront tuh ke edge location yang ada di Amerika. Jadi lebih dekat. Nah, arti lebih dekat di sini itu ketika teman-teman belajar jaringan kan ada konsep atau istilah latency kan ya. Nah, ketika user ini requestnya ke edge location yang lebih dekat dari lokasi mereka, itu dampaknya atau outputnya itu latensinya bakal berkurang, alias improve read performance. Jadi ketika user ngakses itu loadingnya lebih cepat ketimbang dia harus request ke Jakarta terlebih dahulu. Nah begitu juga yang dari, ini aku nggak tahu di mana nih ya, anggaplah di Asia lah ya. Ketika dia ada user di Asia yang akses website kita yang ada di Singapura, nah dia bakal diarahin ke CloudFront atau edge location yang ada di daerah sekitar sana atau ke edge location terdekat. Jadi jangan ngira, ini kok cuma ada 2 mas, berarti kalau ada user yang akses dari sini tuh berarti diarahinnya ke sini atau yang ke sini? Jawabannya bukan dua-duanya, harusnya diarahin ke yang antara 3 ini, karena antara 3 ini yang di titik ini itu lebih terdekat ya. Cuma memang ini yang dikasih contoh ya, usernya dari 2 tempat ini. Nah gitu. Nah ini aku ada contoh lagi nih. Ini aku nggak tahu ya kenapa pakai contohnya toko mainan ya. Jadi contoh nih, ini ada Fatur nih founder ya, dia punya toko mainan website. Dia punya website toko mainan di Yogyakarta di sini. Server fisik si
toko mainan Fatur ini ada di Jogja. Nah, terus ada bocil nih dari US mau beli mainannya, harus kan melalui website kan ya. Nah, ketika si bocil ini ngakses websitenya, dia tuh ngerasa kalau websitenya ini lama banget di load. Padahal ketika Fatur ngakses ya dia lancar-lancar aja. Nah, jadi digambarin lagi nih ya, contoh nih ya. Website di sini nih, website di Jakarta, di Jogja ya. Nah, ketika Fatur ngakses ke sini ya cepat karena latensi dia mungkin di bawah 30 milisecond ya. Tapi ketika ada bocil dari US sana ngakses website Fatur yang ada di Jogja, dia kan ada ribuan kilo kan ya, ada data transfernya atau data connectnya. Jadi dia bakal ngeloadnya itu lebih lama. Nah, terus ada satu orang lagi nih, si Ana, dia ini solution arsitek ya. Nah, solusinya Fatur minta tolong nih ke Ana. Nah, karena si Ana ini solution arsitek, jadi dia atau Ana tuh punya kepikiran tuh buat nge-implement si CDN ya, atau Content Delivery Network. Nah, nanti si CDN ini tuh bakal ngebuat salinan websitenya Fatur, terus bakal ditaruh atau disalin ke beberapa tempat di seluruh dunia. Nah, beberapa tempat di seluruh dunia ini yang dimaksud itu edge location. Jadi ketika ada salinan atau file statik yang awalnya hanya ada di Jogja, ketika kita ngimplement si CDN, dia bakal secara tercache ya, atau tercache, atau secara bahasa sederhananya tersalin ke beberapa tempat di seluruh dunia. Di sini sebenarnya bukan max copies ya, dia kayak nge-cache, cuma emang ya balik lagi karena aku goalnya nih teman-teman yang non IT bisa paham, jadi aku pakai istilah yang mudah dimengerti. Nah, jadinya atau hasilnya tuh ketika ada bocil dari Amerika ngakses websitenya Fatur yang ada di Jogja, setelah dia ada implement si CloudFront, dia loadnya bakal lebih cepat karena dia nggak request lagi ke yang ada di Jogja, dia langsung diarahin ke yang ada di US. Jadi load static filenya itu lebih cepat. Nah, itu untuk penjelasan secara sederhana nih. Selanjutnya biar kita, waduh ini masih ada URL-nya nih, lupa dihapus, ini udah nggak aktif ya. Next level explanation. Jadi ada tools yang namanya Traceroute ya. Dia itu kayak map yang nunjukin, kan paket kita kan internet kan ada source sama destination kan ya. Sebenarnya paket kita dikirim kan ke destination. Nah, Traceroute ini dia nampilin nih paket ini tuh sebelum sampai ke destination, sebelum sampai di tujuan, dia melewati apa saja, melewati ke mana saja. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Contoh nih, aku ngakses ke ggexample.com. Nah, awalnya tuh ini sesuai urutan ya, dari 1, 2, 3 sampai 17 berarti udah di website yang ada di kita akses. Nah, ketika di nomor 1, 2 ini dia tuh ngakses ke home network kita 1, 1 alias gateway wifi kita. Selanjutnya dia dilempar ke ISP kita. Mungkin kayak aku contoh pakai Biznet nih. Nah, mungkin dia kayak nge-resolve DNS-nya lewat Biznet. Nah, dari Biznet ini dilempar lagi nih ke internet. Nah, dari internet baru sampai ke website tujuan. Nah, maksudnya gimana nih mas? Kayak nggak paham, nggak apa-apa. Ini tak contohin lagi. Nah, jadi buat next level arsitektur tuh kayak gini ya. Ini mungkin teman-teman yang udah ada background IT, untuk arsitekturnya kita bakal pakai kayak gini. Jadi ada S3 paket, terus di depan S3 paketnya itu akan dikasih CloudFront. Jadi semua file statis yang ada di S3 paket ini bakal di caching oleh si CloudFront. Nah, terus juga ada root v3, dia tuh ya DNS-nya si AWS ya. Terus ada user. Jadi user ini bakal ngakses ke root v3. Nah, root v3 ini bakal melempar atau nge-serve konten dari CloudFront. Nah, si CloudFront ini dia ngambil data atau ngambil file statis dari S3 paket. Oh, bentar. Sorry. Ini next level explanation ya. Jadi kita udah jelasin yang Traceroute kan ya, kita bakal praktek langsung nih. Jadi ini ada website 1 dan website 2. Oke. Jadi ini ada website, aku nggak bisa nyebutin website apa, yang jelas website ya. Yang pertama ini belum ngimplement si CloudFront atau belum ngimplement si CDN. Jadi ketika ada request, ini tuh cara bacanya tuh, dia tuh ada website, dia bakal nge-trace route ke suatu IP address maupun hostname, terus juga dia tuh bakal nge-trace route dari berbagai negara yang berbeda. Nah, jadi intinya tuh ketika ada di sini tuh dia contoh atau merepresentasikan user yang akses dari Jerman. Di sini juga ada dari Belanda. Nah, kita bisa lihat dia tuh dari berbagai negara, outputnya tuh bukan output ya, endingnya tuh di IP yang sama nih, di 103.247. Nah, kalau kita bisa tengok IP ini tuh punya siapa, di IP info, nah di sini tuh IP yang ada di Jogja nih, Jakarta ya,
IP yang ada di Jakarta nih. Jadi ketika ada bocil dari New York ngakses website kita yang nggak ngimplementasi CDN, dia bakal di-serve atau diarahin ke server kita yang ada di Jakarta. Namun ketika kita menggunakan CDN atau sudah mengimplementasi CDN di website kita, hasilnya kayak gini. Untuk antar lokasinya itu ending IP-nya atau ending host-nya itu berbeda nih. Contoh di Jerman 3161, Belanda 13227, London nih 18172. Nah, kalau kita coba track satu-satu IP-nya, jadi si Jerman ini harusnya si IP yang 316 ini dia ada di Jerman. Oke, benar, dia juga bisa. Nah, di hostname-nya itu hostname si CloudFront ya. Begitu juga yang ada di Amerika nih. Kita coba track juga. Dia lokasi country-nya itu ada di Amerika. Begitu juga yang ada di Sydney. Dia user dari Sydney bakal diarahin ke server CloudFront yang ada di Australia. Jadi harusnya latensinya itu lebih mengecil ya, karena dia itu diarahin atau di serve sama si website yang lebih dekat sama si lokasi user. Jadi itu arsitektur untuk yang barusan kita jelasin. Nah, gimana kalau enggak ngimplement si CloudFront ini? Nah, berarti dari root filter ini langsung dilamar ke S3 paket. Jawabannya ya kayak yang tadi kita jelasin yang ini. Jadi karena dia nggak ada CloudFront, ya semuanya langsung dilamar ke S3 paket. Mana dah? Karena nggak ada CloudFront, semua request itu dilamar ke S3 paket yang ada di Jakarta tadi. Anggaplah ini IP-nya si AWS ya, anggaplah ya. Nah, ketika ada CloudFront ya semuanya ya bakal melalui CloudFront dulu, bakal diarahin ke edge location yang lebih terdekat dari si user. Gitu. Nah, gitu sih paling buat materi hari ini teman-teman. Nah, karena ini nggak ada yang nonton tapi aku pengen ngadain tanya jawab nih, aku udah minta tolong ke ChatGPT buatin pertanyaan. Jadi aku paling ya bakal milih beberapa aja, nggak bisa milih semua. Bagaimana cara CloudFront meningkatkan performa website bagi pengguna global? Nah, dengan cara nge-cache konten statis di beberapa edge location. Jadi user di seluruh dunia ini nggak perlu ngakses atau request file objeknya itu ke website kita yang ada di Jakarta. Dia bakal requestnya ke edge location yang di lokasi terdekatnya si user. Perbedaan antara origin server dan edge location. Nah, kalau kita tengok di bagian sini kan ada dua service ya. Nah, S3 paket ini sebenarnya dia tuh origin server ya. Karena si CloudFront ini dia nggak nyimpen objek, dia cuma serve atau nge-cache doang. Yang di-cache itu apa? File statis. Di mana file statisnya? Di S3 paket. Jadi si origin server itu ya si S3 paket ini, terus ya edge location-nya itu ada di CloudFront. Jadi ketika kita mau upload gambar nih ya berarti diuploadnya ke S3 paket, bukan ke si CloudFront. Nanti si CloudFront ini secara otomatis dia bakal nge-cache si objek yang ada di S3 paket kita. Cara mengatur invalidasi cache. Oke, jadi invalidasi cache itu contohnya gini. Contohnya tuh aku ngupload file gambar mainan ya, gambar mainan boneka deh. Aku ngupload gambar mainan boneka .jpg ke S3 kita. Nah, awalnya tuh aku ngupload ini, ternyata salah nih. Waduh, jangan yang ini tuh. Uploadnya harusnya warna pink. Nah, ketika aku ngupload warna pink dengan file name yang sama, mainan boneka .jpg. Nah, yang dikhawatirkan tuh kontennya kita yang ada di S3 paket itu udah berubah, namun karena si CloudFront ini masih nge-cache atau masih menyimpan cache si gambar yang lama itu, nanti ketika ada user ngakses foto boneka mainan boneka .jpg itu, si CloudFront ini bakal nge-serve konten atau objek tuh yang lama yang udah kadaluarsa. Padahal kan yang di S3 paket kan udah diupdate kan ya. Nah, untuk mengatasinya itu kita perlu melakukan yang namanya invalidasi cache nih, atau cache invalidation ya, atau kalau di Cloudflare itu semacam purge cache ya. Jadi semua yang ada di cache, semua yang ada di edge location itu cache-nya bakal dihapus. Tapi untuk di CloudFront itu ada beberapa settingan mau invalidate semua atau ke path tertentu. Nah, baiknya sih memang ke path tertentu aja. Tapi kalau benar-benar banyak yang diubah ya nggak ada masalah sih. Di invalidate di semua CloudFront-nya kita. Kapan hal ini dibutuhkan ya ketika tadi ada update file dengan file name yang sama. Oke. Terus udah berapa menit nih? Wah, udah 14 menit ya. Kayak satu lagi nih ya. Beberapa metrik atau log yang bisa digunakan memonitor performance
CloudFront. Jadi seingatku itu ada kayak konten apa aja yang di catch, kayak berapa konten yang di apa ya, konten apa ya, kayak top akses konten. Jadi dari semua objek yang ada di S3 kita tuh bakal ada listnya, konten mana nih atau objek mana nih yang paling banyak diakses, terus juga dari negara mana, terus juga HTTP code-nya tuh juga ada cuy. Jadi kayak mana ada nggak sih user yang akses ke URL tertentu, tapi ketika si CloudFront ini ngakses ke S3 kita ternyata nggak ada, itu kan berarti bakal not found kan ya, 404. Jadi ya paling gitu sih buat materi pada malam hari ini ya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar aja. Thank you teman-teman.